sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk melihat mujizat yang luar biasa terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, sekali ini ada satu kepentingan tertentu dan Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan para murid untuk kepentingan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu yang Kamu nyatakan kepada kami. Kami mendengarkan firman Tuhan tentang mujizat untuk kepentingan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Buat kami punya pengalaman yang sama sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari
Injil Matius, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Amin. Saudara pemirsa, hal yang pertama harus kita ingat ialah ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Dia menunjukkan dirinya sebagai seorang raja. Dan orang-orang mengambil daun palem, itulah yang disebut dengan Minggu Palma, saudara sekalian, Minggu Palem yang kita peringati bersama-sama. Dan kemudian mereka hamparkan tuh jubah-jubahnya di jalan supaya keledai Yesus menginjak pakaian mereka. Nomor satu yang harus kita lihat ialah keledai itu, keledai, dia ditunggangi oleh Yesus. Dan sudah tahu bahwa keledai menjadi terhormat karena Yesus ada di punggungnya menunggang keledai itu di belakangnya. Saudara pemirsa, mari kita hidup dengan rendah hati. Menjadi kendaraan Yesus. Apa artinya kendaraan Yesus? Untuk menyampaikan kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus kepada semua orang. Bagaimana orang bisa percaya kepada kemuliaan Tuhan Yesus kalau mereka tidak melihat kita hidup mempermuliakan Tuhan Yesus? Itu yang harus kita ingat betul-betul, saudara sekalian. 3 hal yang harus kita ingat. Kita harus punya etika dan moral yang mempermuliakan Tuhan. Kita harus punya pola dan gaya hidup yang mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya tutur kata dan tingkah laku yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita ingat hal ini dulu, sekarang ini, saudara sekalian, supaya jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tetapi kabar baiknya ialah hanya Tuhan Yesus yang dapat membuat kita berubah dari batu sandungan menjadi batu loncatan atau menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua ialah peristiwa ini, saudara sekalian. Coba, mereka tidak tahu ke rumah siapa mereka pergi. Itu pergi ke kampung di depanmu itu. Saya kira mungkin di situ ada orang yang punya 100 ekor keledai. Tiap-tiap rumah punya untuk kendaraan mereka kalau mereka pergi berjalan atau ke kota. Jadi saudara bisa lihat, kalau kita umpamakan sekarang, keledai itu mungkin sama dengan sepeda motor. Ada ratusan di situ. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan keledai itu dengan mudah? Jadi mereka jalan saja, ikut saja kata firman Tuhan. Itu pesan paling penting hari ini. Mengapa? Kalau Tuhan suruh, saudara engkau pasti bisa menemukan apa yang akan menjadi berkat. Jadi jangan berbantah dengan Tuhan. Saudara melihat misalnya waktu Nuh disuruh buat bahtera. Saudara tahu panjangnya berapa?
panjangnya 135 meter. Lebih panjang dari lapangan sepak bola. Untuk ukuran sekarang saja Bahtera Nuh itu sangat besar. Super besar. Nah, Tuhan katakan, buatlah bahtera dengan kayu begini, kayunya kayu gofir katanya. Buat bahtera dengan kayu gofir, buat begini, buat itu untuk di antara papan-papan itu buat tutup begini. Dan sudah mendengar? Apakah ada Nuh bilang begini? Tuhan, anggarannya ini besar. Kami yang kerja ini cuma berapa orang? 3 orang tenaga kerja muda, 1 orang tenaga kerja tua. Namanya Nuh, saudara sekalian. Karena anak-anaknya kan sudah menikah, jadi dia berarti sudah tua. Tetapi Nuh tidak berbantah dengan Tuhan. Begitu juga peristiwa ini. Saya tidak mendengar kata-kata. Mari kita lihat. Pergilah ke kampung yang depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Segera menemukan. Dan tidak ada kalimat satupun dari para murid yang mempertanyakan, Tuhan, kami perlu mungkin beberapa hari mencari keledai itu. Karena di situ orangnya semua rata-rata punya keledai. Oh tidak, sekalian. Oleh sebab itu, mulai hari ini, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Jangan putar balik kata-katamu yang mempertanyakan tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Percaya saja dan engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami baru dengar. Kami berdoa supaya tolong hati kami, beri kami hati yang taat Tuhan. Tidak pernah berbantah dengan Tuhan. Ikut saja apa yang Tuhan katakan. Dan kami akan mengalami banyak mujizat dan keajaiban daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.